Kasus dugaan perselingkuhan antara Julia Prastini alias Jule dan suaminya Na Dae-hoon kini memasuki babak baru yang semakin menyentuh hati publik. Setelah berbagai spekulasi dan klarifikasi dari pihak keluarga Jule, kini giliran ayah Dae-hoon yang ikut buka suara. Melalui akun Instagram @goltong34, ayah Dae-hoon menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kisruh rumah tangga anaknya. Ia mengungkapkan kesedihan mendalam atas masalah yang menimpa keluarga mereka, seraya meminta agar publik tidak memperburuk keadaan. Sebagai seorang ayah dan kakek, ia hanya memiliki satu permohonan sederhana, agar semua pihak turut melindungi anaknya dan ketiga cucu yang kini menjadi korban dari kisah pilu tersebut. Ungkapan tulus itu langsung menyentuh hati banyak netizen yang budiman. Mereka memuji sikap ayah Dae-hoon yang tetap tenang dan penuh kasih meski dihantam isu perselingkuhan yang mengguncang keluarganya. Netizen yang berbakti membanjiri media sosial dengan doa dan dukungan bagi Dae-hoon serta ketiga anaknya. Namun di sisi lain banyak pula yang menilai Jule semakin kehilangan simpati publik karena dianggap menghancurkan keluarga yang penuh kasih dan ketulusan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dikasih Anyong malah milih anjing, dikasih Opa malah milih Opet, dikasih Minggu malah milih TLL, dikasih Kimbap malah milih Kimak. Deh, kata bersyukur, dah lah suami handsome. Ada duit, pintar ngurusin anak-anak, mana anak-anaknya yang imut lagi. Kalau laki muka Korea macam tu pun boleh diselingkuh, apatah lagi nasib kita guys, cowok-cowok sekalian yang muka masih kayak barat tengah balking. Ini Dae-hoon udah klarifikasi. Dia membenarkan semua tentang perselingkuhannya si Jule. Coba kalian baca. Dan termaksud foto-foto yang tersebar bersama si Opet itu bukan AI ya, itu asli. Dan yang buat-buatan haru di sini, ini di bagian jangan sampai anak-anaknya tahu. Lu udah dikasih pisang malah minta monyet ya. Kalau gini lu udah ngecewain banyak orang, termaksud keluarga lu. Bahkan satu Indonesia udah tahu kebusukan Jule. Jadi bagaimana menurut kalian tentang perselingkuhannya si Jule? Beberapa hari yang lalu, gue perhatiin sedikit banget orang yang membahas soal kasus perselingkuhan ini. Ini pada kemana feminis para opa-opa? Ini ada opa loh yang diselingkuhin sama istrinya. Katanya selingkuhan dari si istrinya ini adalah seorang petinju. Mungkin dia lagi mengeksplor dirinya. Coba gue mau cari cowok yang lebih maco, yang lebih ninju, yang lebih dalam, yang lebih keras gitu. Mungkin dia lagi membandingkan produk luar negeri dan dalam negeri. Ini lebih recommended yang mana nih? Namanya juga manusia. Nggak pernah ada rasa puasnya dan selalu membanding-bandingkan. Dae-hoon udah speak up guys di IG story-nya dan menghimbau agar menjaga anak-anaknya supaya anak-anaknya ini tidak tahu situasi yang terjadi saat ini. Mungkin Dae-hoon itu pengen kalau ibu dari anak-anaknya ini tetap menjadi yang terbaik di mata anak-anaknya. Ada nggak sih emak-emak yang sama seperti aku setiap ngelihat viti-viti momen kebersamaannya Dae-hoon dan anaknya itu sedih dan nangis gitu loh. Apalagi lihat anak-anaknya deket banget sama Dae-hoon, nempel terus. Coba kok nggak nangis ya, nggak nyariin ibunya, saking apanya itu ya. Pokoknya doa terbaik aja deh, semoga badai cepat berlalu dan rakyat atau netizen Indonesia mensupport dan mendukung Dae-hoon beserta ketiga anaknya dan karirnya makin melejit, terus banyak endorsan biar nggak diremehin lagi soal ekonomi. Pernikahan itu berat, tapi untuk mencari yang lebih sempurna dari suamimu itu belum tentu dapat. Pernahkah kamu merasa jenuh dengan pasanganmu, padahal pasanganmu tidak punya salah apa-apa? Aku hampir meninggalkan suamiku. Di mata semua teman-temanku, dia adalah suami yang paling ideal. Tapi aku jenuh, hidup terasa monoton, sampai akhirnya aku hampir meninggalkannya. Lalu aku disadarkan oleh laki-laki yang paling brengsek yang pernah aku temui. Dia bilang, kalau kamu cerai, yakin kamu dapat suami lagi sebaik dia? Semua orang punya kekurangan. Yang penting dia tidak KDRT, tidak mabok, tidak judi, tidak selingkuh. Dan yang terpenting masih menafkahi. Sudahlah,
kamu terima kekurangan yang lainnya. Toh kamu pun tidak sempurna, dia menerima kekuranganmu. Dan itu adalah tamparan yang paling keras yang pernah aku terima dalam hidupku. Sekarang aku sudah 30 tahun bersamanya. Dan aku sangat bersyukur aku tidak jadi meninggalkannya. Karena kadang kita yang cari di luar sebenarnya sudah ada di rumah. Cuma kita lupa mensyukurinya. Untuk Jule, aku ngerti posisimu, tapi ayolah berpikir lebih jernih. Jangan memakai emosi. Ayo, jangan sampai kamu menyesal dan tidak bisa mengubah keadaan. Gue tuh kalau misalkan ngeliat kasus-kasus perceraian artis-artis atau selebgram besar gitu ya, nggak pernah gue ambil hati, apalagi ikutan sedih. Kayak gue mikirnya, ngapain gue nangisin orang tajir, orang yang banyak duit, mending gue nangisin dia sendiri gitu. Tapi beda dengan isu perceraian, isu perselingkuhan Opa Dehon sama istrinya gitu. Kayak anjir, apalagi video-video beredar dia nenteng-nenteng anak riwel gitu. Satu opa Korea disakiti, 1000 wanita Indonesia siap menerima duda 3 anak. Dan jujur gue tuh nggak tahu siapa mereka berdua. Maksudnya mereka berdua kontennya nggak pernah masuk FYP gue gitu. Setelah gue cari-cari tahu karena viral banget kan, kok bisa sih kepikiran nanti laki-laki se-family man itu juta yang kayaknya jiwa raganya dia persembahkan. Jujur banget baru kali ini gue mikirin struggle orang lain. Kayak anjir, ini sedih banget. Apalagi pesan nih yang ini nih, caption dia kayak, ih sedih banget, besok gue gak mau kerja. Nih, aku berumur 4 tahun saat orang tuaku berpisah waktu itu. Hidup kami serba pas-pasan, ayahku sibuk kerja dan ibuku tinggal jauh. Intinya dia tuh kekurangan kasih sayang orang tua, makanya dia nggak mau hal itu terjadi sama anak-anaknya. Makanya dia tuh segitunya gitu ngejaga amatnya gitu. Kayak walaupun ada Nini satu ya suka ngingetin dia, tapi ya Allah, anak satu yang kanan juga satu, yang satu lagi sama Nininya kayak ribet banget. Dia kayak ke event aja tuh anaknya dibawa. Kenapa gak apa bini lo malah asik-asik selingkuh. Dilanjut, untuk menghindari label anak tanpa ibu, aku berusaha terlihat kuat, berusaha mengerti hal yang seharusnya belum perlu kupikirkan. Nenekku sering keras padaku karena ingin aku tahan banting agar tidak dipandang rendah orang lain. Fix besok aku kerja. Jadi ini kelanjutannya, kalian bahas aja. No, apa kagak kepikiran? Sama struggle kreator besar macam begini? Pulang kata gue, opa ke Korea udah pulang bawa anak-anak lu 3, gak tahu rasa tuh cewek. Sialan Jule. Surat terbuka untuk Jule, kalau bukan Jule skip ya. Oke. Ini day 2 aku untuk membuat konten, dan sebenarnya saya tidak mau buat konten seperti ini. Soalnya ini konten-konten yang maunya netral gitu ya, gak mau ada kesan-kesan negatif gitu. Tapi ini udah menggerakkan gitu. Jadi ketika saya lihat repostanmu Jule, setidaknya kamu itu punya second akun TikTok gitu, bisa repost. Kamu ini public figure tau gak? Oke? Jadi orang bisa lihat repostanmu gitu. Repostannya cowok-cowok padahal udah punya suami. Gimana sih? Udah punya 3 anak gitu ya. Kenapa sih Jule mau bawa-bawa nama Tuhan ya? No. Kamu itu public figure yang pesannya bersyariah gitu ya. Tolong sekali gitu. Suamimu itu ya gak patriarki, family man. Itu udah cukup sekali. Kamu terus orang luar tawa kayak kamu tuh seperti apa lagi? Gak bersyukur kenapa Jule? Kalau kamu bijak pasti pentingin anak-anak kamu gitu, bukan cari cowok baru. Buset dah, punya suami. Kau kenapa? Sebenarnya kau kenapa? Segera klarifikasi ya secepat mungkin. Kalau tidak, semua orang itu berpikir kalau memang pelakunya itu kamu, dan memang itu kamu pasti ya. Makanya cepat. Gak mau tahu sih, pusing kepalaku memikirkan perselingkuhannya kalian ini. Bingung aku. Jangan mamamu yang klarifikasi perselingkuhan karena ada sebab akibatnya. Berarti mama kamu itu bilang
selingkuh itu dinormalisasikan. Gak boleh Jule, kamu itu publik syariah loh, jilbabmu itu bagus loh, udah cantik. Itu berapa cowok lagi buset Jule? Lah Jule